Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Sinta Valini. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya tentang permasalahan pengajaran pendidikan di masa pandemi dan new normal. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga COVID-19. Tentunya di kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. Adapun WHO juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 ini sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas atau seluruh negara atau benua. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contohnya penyakit pandemi HIV atau AIDS dan COVID-19. Influenza dulu juga pernah menjadi penyakit yang dikategorikan pandemi yang menyebar di seluruh dunia. Terus beralih ke new normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambahnya menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Ya seperti gimana ya, kalau new normal kan nggak 100% aman, kan masih ada juga bahaya yang mengintai. Jadi di masa new normal ini wajib banget diterapkan 3M, yaitu mencuci tangan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta lakukanlah vaksinasi COVID serta tes antigen juga tes swab guna untuk menjaga diri atau melindungi diri dari virus dan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Selanjutnya untuk pengertian daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Jadi sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu oleh berbagai aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, terus Edmodo dan Zoom. Jadi seperti kita itu menggunakan alat komunikasi seperti HP untuk membantu kita melakukan atau melaksanakan daring tersebut, agar kita itu tidak ketinggalan pelajaran saat di masa pandemi ini. Jadinya bagaimanapun caranya kita tetap bisa belajar, yaitu dengan menggunakan aplikasi dan dengan menggunakan perantara Zoom. Hingga kini di masa yang berbeda, terhitung 193 negara telah berjuang melawan COVID-19 yang tidak pandang bulu. Berita ini dan informasi pergerakan penyebaran virus tersebut telah mewarnai berbagai laman media, karena sebarannya di sosial media kian hari semakin banyak dan luas. Pemerintah Indonesia pun telah banyak mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang berdampak pada kondisi internal dan eksternal wilayah pemerintah Indonesia. Salah satu keputusan pemerintah yang memberi dampak luas adalah kebijakan pada segmen pendidikan, baik pada komponen praktisi maupun pada
komponen regulatif dan lingkungan. Kebijakan dari hulu ke hilir tersebut bersinergi dengan kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pencegahan penyebaran COVID-19. Dampak ini saling bersinggung antara segmen dalam kehidupan beragama serta bernegara. Pelaksanaan sistem pembelajaran pada satuan pendidikan ini mengalami banyak perubahan bentuk operasional yang digeneralisasi melalui kebijakan pembelajaran dan mengikuti pada kebijakan sosial, yaitu instruksi social distancing hingga berujung pada himbauan lockdown. Respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut sangat bervariasi. Pada awalnya terdapat terbatas pada kondisi sensitisasi. Menurut HEP, kondisi ini dapat membuat setiap individu akan lebih responsif terhadap aspek tertentu pada lingkungan. Aspek ini tersebut adalah perubahan yang dilahirkan oleh pembatasan sosial, memiliki teori generalisasi dan diskriminasi pada respon tersebut secara alami. Dan juga di masa pandemi ini juga memiliki banyak tantangan dalam pembelajaran, yaitu dengan satu, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan di daerah. Terus yang kedua, keterbatasan kompetisi guru dan pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Terus yang ketiga itu keterbatasan sumber daya dan pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kota. Terus yang keempat, relasi guru murid orang tua dalam pembelajaran yang belum integral. Terus menurut pendapat saya juga selain itu adalah di permasalahan-permasalahan lainnya yang dilakukan pendapat saya juga selain permasalahan tersebut tadi, ada juga permasalahan-permasalahan lainnya yang tengah dialami oleh peserta didik terutama di masa SMA, di masa SMP, dan di masa SD, yaitu dengan susahnya siswa menangkap apa materi yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran tatap muka. Terkadang tuh ada siswa yang kayak harus dijelaskan berkali-kali, terus ada juga yang harus berhadapan langsung dengan gurunya agar lebih enak. Apalagi saat ini tuh kan daring, siswa akan mendapatkan kendala dalam pembelajaran, kan seperti kayak ada yang gimana ya, kalau daring kan kayak susah gitu, kayak menangkap langsung apa materi guru secara daring tuh kayak susah, nggak seperti kayak harus bertatap muka dengan guru. Terus apalagi harus dijelaskan berulang kali, kan seperti kayak guru menjelaskan terus ada yang belum paham, terus ada siswa salah satunya saya belum paham Bu, dan guru tersebut mendatangi siswa untuk menjelaskan langsung secara pribadi kepada siswa, kan enak seperti itu daripada harus menjelaskan di via Zoom, dan otomatis murid itu berusaha mencerna apa materi yang disampaikan oleh guru, itu kendalanya. Terus yang kedua yaitu adalah kota internet. Kota internet itu juga sangat berpengaruh saat pembelajaran daring. Seperti ada sebagian anak yang tidak punya uang untuk membeli kota internet. Jadinya tuh kendalanya tuh saat internet tidak ada, terus uang juga tidak ada, kan otomatis kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung itu karena kota internetnya itu terbatas, dan otomatis juga tidak ada, kadang tuh ada bantuan dari guru dan kadang juga tidak ada bantuan dari guru soal kota internet tersebut. Terus yang ketiga itu siswa belum mempunyai HP yang canggih. Seperti kayak HP kentang gitu kan, jadi kayak ada HP yang RAM-nya tuh sedikit, jadi tidak mampu untuk
itu namanya, tidak mampu untuk menyanggah file-file atau menerima file-file yang diberikan oleh guru karena RAM-nya sedikit. Terus ada juga yang melakukan via Zoom tapi nggak bisa lama, kayak seperti HP ya. HP tuh sekarang waktunya Zoom, terus HP tuh kadang tuh mati sendiri, kadang nggak kuat atau nggak mampu untuk menerima Zoom dari guru, kadang ada seperti itu. Terus kendala lainnya itu belum lagi masalah kawasannya susah sinyal. Nah, kawasan susah sinyal itu ada di pelosok desa, itu sangat mengganggu banget pembelajaran yang bisa membuat siswa itu terlambat masuk, akhirnya tertinggal materi ya itu tuh kayak gimana ya, kawasan susah sinyal kayak semuanya ya, kayak anggap aja tuh separuh dari separuh itu sinyalnya tuh lancar, separuhnya lagi tidak, dan otomatis pembelajarannya kadang akan tertunda menunggu siswa lainnya masuk ke dalam Zoom. Itu yang pertama. Terus ada guru yang ayo kita mulai dulu aja pembelajaran Zoom-nya. Jadi itu kayak otomatis siswa yang kawasan susah sinyal itu bisa akan tertinggal materi tersebut gara-gara tidak bisa masuk ke dalam Zoom juga bisa. Terus tidak bisa membuka materi yang diberikan oleh guru juga bisa karena loading apa itu? Loading karena sinyalnya itu belum ada atau belum muncul gitu. Terus yang kelima, siswa menjadi malas belajar karena keasikan main HP. Terkadang itu ada juga kasus siswa entah itu SMA, SMP dan SD juga malas belajar karena keasikan main HP. Itu seperti kayak guru menyuruh siswa untuk membuka materi ini. Lah kok ternyata siswa itu membuka aplikasi lain seperti TikTok, Instagram, kan otomatis kan nggak tingkat apa itu namanya, tingkat kurang sadarnya siswa dalam memperhatikan guru mengajarkan semakin besar seperti itu. Terus kadang tuh kalau via Zoom ada yang mematikan kameranya, ada juga yang menghidupkan kameranya, dan saya yakin yang mematikan kameranya tuh biasanya ada yang ditinggal tidur. Itu menurut pengalaman saya pribadi, saya juga pernah merasakan itu. Yang satunya itu ditinggal tidur juga bisa, tapi sambil mendengarkan, itu pun saya yakin 40% mendengarkan. Terus disambi nonton TV, terus disambi kayak bersih-bersih rumah, terus cuci piring, walaupun itu piring 5 atau piring 6 gitu. Terus juga yang apa itu namanya, yang menghidupkan kameranya itu juga belum tentu mendengarkan secara 100%, kecuali anak-anak yang cerdas dan bisa menangkap apa yang diajarkan oleh guru gitu. Jadi menurut saya itu lebih baik gimana ya, di masa pandemi ini lebih baik itu saya tuh lebih memilih pembelajaran new normal. Meskipun pembelajaran new normal itu masih banyak kendalanya seperti itu tadi, harus menerapkan 3M, harus menerapkan syarat-syarat masuk SMA atau syarat-syarat menjaga imun kita sendiri dari virus seperti itu. Tapi menurut saya itu lebih baik itu pembelajaran new normal daripada pembelajaran daring. Ya juga seperti itu. Ya, meskipun daring tuh aman di rumah saja, tapi seperti itu tadi, pembelajaran daring tuh kayak kendalanya banyak banget daripada kendala new normal. Ya seperti itu. Dan harapan saya semoga COVID-19 ini apa ya, segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran seperti normal biasanya. Jadi tidak ada kendala lagi, yang kota, yang tidak punya HP, yang kawasan susah sinyal, yang murid tidak bisa memahami, seperti itu. Sekian penjelasan, maksudnya sekian argumen dari saya tentang pembelajaran new normal dan pembelajaran secara daring di masa COVID-19 ini.
Saya harap saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.